الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadah Allah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan adalah satu-satunya bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat harta kita, Allah tidak akan melihat rupa dan penampilan kita, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana nilai ketakwaan kita yang menghadap nanti. Begitulah kedudukan kita di akhir nanti. Maka dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah diri kalian bekal untuk menghadap Allah, untuk menghadap kematian, untuk berpindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat, dan bekal itu adalah satu-satunya, yaitu ketakwaan. Takwa bukan berarti hanya menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah salat, puasa, zikir dan sebagainya. Tetapi takwa juga mencakup bagaimana hubungan kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apabila kedua hubungan ini baik, maka insyaallah dengan penuh kebahagiaan kita akan dijanjikan untuk masuk surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, tapi kita lupa dengan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Itu juga merupakan suatu amalan untuk mendekatkan kita kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hubungan antar sang anak dan orang tua, hubungan antar suami dan istri, hubungan guru dan muridnya, bahkan hubungan antar tetangga dengan tetangganya. Semuanya itu menjadi syarat untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Artinya, perbaikilah hubungan kita dengan manusia, baru kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Artinya, kita tidak mungkin memasuki surganya Allah hanya dengan kebaikan kita dari segi hubungan kita kepada Allah. Kita tidak akan masuk surga hanya dengan ketaatan dan kesolehan pribadi kita, tapi kita akan masuk surga dan mendapatkan keridhaan Allah dengan memperbaiki hubungan kita juga sesama manusia. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang kita temukan keluarga retak antara anak dan ayah orang tua, hubungan tidak harmonis. Antara keluarga saudara dengan saudaranya, hubungan retak hanya karena permasalahan harta dan warisan. Bahkan tidak jarang juga kita dapati antara tetangga dengan tetangganya retak, tidak harmonis, tidak saling tegur, hanya karena atap rumah yang lebih hanya 1 jengkal atau setengah jengkal. Bahkan yang sangat ironis, yang kita sayangkan saat ini, ada di antara kita hubungan kita retak hanya karena beda pilihan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini marilah kita merenung dalam
Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anar Rahman, aku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang menciptakan tali persaudaraan itu. Aku yang menciptakan agar kalian saling mengasihi satu sama yang lain. Wastaqabtu laha min ismi, dan aku beri nama tali persaudaraan itu dari namaku, yaitu Rahim. Faman wasalaha wasaltuh, dan barang siapa yang menyambung dan menjaga silaturahmi ini dengan baik, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetap menjaga hubunganku dengannya. Wa man qata'aha batattuh, dan barang siapa yang memutuskan atau merusak silaturahmi antar sesama, maka aku, kata Allah, akan lebih dahulu memutuskan hubungan dengannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat kita akan diterima, puasa kita, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah sendiri sudah memutuskan hubungan dengan kita? Bagaimana doa kita akan dikabulkan dan akan didengar oleh Allah, sementara Allah sudah mengatakan Dia akan memutuskan hubungan dengan kita jikalau kita memutuskan hubungan dengan saudara kita? Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubati fid dunya." Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azab atau akibatnya, baik itu azab dan akibatnya di dunia, ma'ama yuddakhiru lahu fil akhirah, beserta azabnya yang akan menunggu dia di akhirat nanti. Mislul baghi wa qati'atir rahim, yaitu orang-orang yang selalu berbuat zalim melampaui batas dan orang yang suka memutuskan silaturahmi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut sudah amat jelas bahwa orang yang memutuskan silaturahmi tidak baik hubungannya dengan tetangga, apalagi keluarganya sendiri, maka dia akan mendapatkan ancaman dan mendapatkan azab dari Allah dari dua sisi. Pertama, ketika dia masih hidup, Allah menjanjikan dia akan mendapatkan pelajaran, dan ketika dia meninggal nanti, Allah sudah mempersiapkan dia azab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh dari itu, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalin kembali silaturahmi, menjalin kembali hubungan kita yang sudah retak, terutama hubungan antara anak dan ayah, hubungan saudara dengan saudara, anak dan istri, kemudian hubungan kita antar sesama. Jangan kita menunda, karena kalau kita tunda, kita tidak tahu ajal kita sampai mana. Sebagaimana kita semua maklumi, di akhir-akhir ini seakan-akan malaikatul maut tidak pergi dari kampung halaman kita. Dalam satu minggu 2, 3, 4, bahkan dalam satu hari 2, 3 orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak kenyataan yang kita rasakan sekarang, bahwa terlalu banyak di antara mereka mendahului kita dalam keadaan yang kita tidak sangka-sangka. Sebagai contoh, bahwa tadi pagi salah satu jemaah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah anaknya di rumah ketika melepasnya berangkat sholat subuh akan menyangka dia akan berjumpa itu yang terakhir kali? Tidak ada. Adakah kita yang tadi bersalaman dengan beliau menyangka bahwa ketika dia keluar dari masjid ini akan dipanggil oleh Allah? Tidak. Begitu juga dengan diri kita tidak tahu. Maka karena ajal yang datang secara tiba-tiba ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukan kematian atas kalian, dan kalian tidak bisa sama sekali untuk mengalahkan kami. Kita tidak ingin mati, kita tidak ingin dipanggil oleh Allah dalam keadaan belum bertaubat. Oleh dari itu, marilah kita segera mungkin untuk memperbaiki jalinan hubungan silaturahmi kita antar sesama. Mudah-mudahan
dengan itu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kami atas nama pribadi dan atas nama pengurus masjid, kita sesama orang-orang kampung halaman Aikmal atau Batu Belir ini, kami sangat mohon dengan rendah hati, karena sekian banyak yang kita dengar cerita salah satu seorang dengan yang lainnya tidak saling tegur sapa hanya karena beda pilihan. Kami sangat mohon dengan rendah hati, marilah kita berlapang dada atas perbedaan ini. Silahkan kalian memilih, karena semua memiliki hak masing-masing. Tapi mohon, kami sangat mohon, mari kita jaga silaturahmi dengan baik. Kita boleh beda pilihan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita minimal satu kali dalam seminggu di dalam masjid ini. Ini apa artinya? Allah ingin menunjukkan pelajaran bagi kita. Meskipun kita datang dalam berbagai macam bentuk baju, tapi tetap tujuan kita satu, hanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita saling memilih apa yang kita yakini untuk kita pilih. Jangan tanya siapa yang akan kita pilih, tapi tanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan Anda pilih. Dan jangan membuat kegaduhan di antar masyarakat, karena yang akan menjadi korban orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran kita. Ingatlah, pagi ini ada jemaah kita yang tidak meninggal secara tiba-tiba. Sungguh ini merupakan pertanda yang luar biasa hebatnya. Dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Kemudian dia dipanggil ketika baru keluar dari masjid Allah. Kemudian dia dipanggil dalam keadaan baru selesai menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita juga meninggal dalam keadaan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مصطفى ومولانا محمد، واجعلنا من خير أمته ومن شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأيها الحاضرون، وزاد التقوى واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالهدى. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
pertemuan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.